kerja, bisnis, dan sumber daya manusia dengan santai tapi tetap berbobot. Saya Tiara dan partner saya Zafira. Episode kali ini kita akan membahas topik yang kelihatannya sederhana tapi sangat penting dalam dunia kerja, yaitu konsep dasar karyawan. Nah, biar obrolannya makin seru dan berbobot, hari ini aku sudah ditemani oleh dua narasumber kami, yaitu Haris dan Asra. Halo semuanya, saya Haris. Halo, saya Asra. Nah, terima kasih buat Haris dan Asra sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai mahasiswa manajemen ala kami. Kita mulai dari dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan karyawan itu, Haris? Baik, jadi secara sederhana karyawan itu individu yang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan yang menerima imbalan atau upah serta memiliki tanggung jawab mereka sendiri-sendiri dengan peran dan jabatannya. Namun dalam konteks manajemen modern, karyawan tidak lagi dipandang sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai aset strategis perusahaan juga. Nah, berarti karyawan ini bukan seorang yang bekerja aja ya? Betul sekali, karyawan itu juga punya peran dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dari sebuah perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, tadi kan Asra bilang karyawan itu peran besar dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam suatu organisasi. Kalau begitu, apa saja peran utama karyawan dalam sebuah perusahaan? Dalam perusahaan itu sendiri ada beberapa peran penting ya. Yang pertama itu karyawan juga sebagai pelaksana operasional. Karyawan yang melaksanakan operasional ini dia menjalankan aktivitas sehari-hari di perusahaan tersebut. Yang kedua itu juga sebagai penggerak inovasi, karena dari situlah dia mendapatkan ide-ide yang sering muncul dan juga sering dipakai, dan mereka juga terlibat di beberapa kegiatan lapangan. Yang ketiga juga itu ada sebagai karyawan representasi perusahaan. Ini sangat penting karena sikap perilaku karyawan itu mencerminkan citra organisasi di mata publik gitu. Oh, jadi sikap suatu karyawan saja bisa mempengaruhi citra perusahaan ya, Asra? Iya, sangat bisa. Terutama di era media sosial sekarang kan, satu pengalaman pelanggan dengan karyawan itu bisa sangat langsung viral gitu. Kalau di hak dan kewajiban karyawan nih, dalam konsep dasar karyawan pasti tidak lepas dari hak dan kewajiban. Bisa dijelaskan? Tentu, jadi hak karyawan itu ada banyak ya. Di antara lainnya itu ada mendapatkan gaji yang layak, lingkungan kerja yang aman, jaminan sosial, serta kesempatan pengembangan diri. Itu untuk haknya. Sementara untuk kewajibannya, karyawan meliputi menjalankan pekerjaan sesuai tanggung jawabnya, menaati peraturan perusahaan, menjaga etika kerja, dan berkontribusi secara profesional. Berarti hubungannya karyawan dan perusahaan itu sifatnya timbal balik gitu ya? Ya, idealnya itu saling menguntungkan antara perusahaan dan juga karyawan. Perusahaan tidak bisa berkembang secara tanpa karyawan, sedangkan karyawan juga membutuhkan perusahaan untuk sebagai wadah berkarya. Nah, selanjutnya itu ya karyawan sebagai sumber daya manusia. Tadi sempat disebut bahwa karyawan adalah aset. Bisa nggak dijelasin lebih dalam lagi? Dalam manajemen sumber daya manusia itu sendiri, karyawan dipandang sebagai human capitality, yang artinya itu pengetahuan, keterampilan, sikap karyawan merupakan itu modal penting bagi perusahaan. Perusahaan yang baik akan berinvestasi pada pelatihan, pengembangan, dan kesejahteraan karyawannya tersendiri kayak gitu. Oh, jadi bukan cuma mesin atau modal finansial saja ya yang penting. Ya. Betul, bahkan seringkali kualitas SDM menjadi pembeda utama antara perusahaan yang produknya mirip. Kalau masuk ke tantangan dalam mengelola karyawan ini,
Kalau dari sisi perusahaan, apa tantangan terbesar dalam mengelola karyawan? Kalau untuk tantangan itu cukup banyak ya. Misalnya dari perbedaan karakter karyawan, motivasi kerjanya yang menurun, terus perkara konflik internal hingga tuntutan kerja. Generasi kerja baru mengizinkan menginginkan fleksibilitas dan makna dalam pekerjaan itu sendiri. Karena itu pemahaman konsep dasar karyawan ini juga sangat penting bagi karyawan dan perusahaan agar kebijakan perusahaan tidak keliru. Menarik sekali ya. Jadi pengelolaan karyawan itu tidak disamaratakan. Betul. Jadi pendekatannya itu harus manusiawi dan strategis. Nah, dari obrolan kami hari ini, pembahasan ini bisa disimpulkan bahwa karyawan bukan sekedar pekerja, tetapi mitra strategis perusahaan yang memiliki peran, hak, dan kewajiban yang harus dikelola dengan baik. Terima kasih banyak atas waktunya Asra dan Haris. Ya, Terima kasih kembali. Nah, sekian obrolan podcast kami hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast kami selanjutnya. Bye-bye. Bye. Try to have them apple bottom jeans.